kalau sekarang penjelasannya pakai hitam putih. Oh ya, halo guys. Oke, balik lagi. Sekarang kita akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif dan juga perkembangan fisik pada masa remaja. Aku ngantuk, tapi liatin aja ya. Yuk kita lihat. Perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Masa remaja yaitu adalah masa peralihan perkembangan, yaitu melibatkan perubahan fisik, baik kognitif, emosi, maupun sosial. Dapat saja berbentuk berbeda dalam latar belakang sosial, budaya, dan juga ekonomi yang berbeda. Dalam perubahan fisik, yang terpenting yaitu adalah pubertas, yaitu proses yang mengarahkan pada kematangan seksual atau kesuburan, atau kemampuan untuk bereproduksi. Dulu pubertas terjadi sekitar usia 13 tahun, tetapi akhir-akhir ini banyak ditulis terjadi pada usia 10 tahun. Di buku ini pubertas didefinisikan mulai usia 11 sampai 19 atau 20 tahun. Perkembangan fisik pada remaja. Remaja mengalami perkembangan hormonal yang dominan. Beberapa remaja menggemuk karena hormon leptin berperan besar saat anak memasuki masa remaja. Perkembangan hormonal ini juga memengaruhi emosi pada remaja. Emosi cenderung bergejolak, bahkan beberapa remaja mengalami depresi. Pubertas berlangsung selama 3-4 tahun. Beberapa anak malahan sudah menunjukkan gejala pubertas sejak usia 7 tahun. Pada usia 9,5 tahun sampai 14,5 tahun terjadi pertumbuhan yang tinggi yang cepat, sementara pada anak laki-laki terjadi pada usia 10,5 tahun sampai 16 tahun. Karakteristik primer dan sekunder. Karakteristik primer yaitu organ yang diperlukan untuk bereproduksi. Pada wanita yaitu ovarium, tuba falopi, uterus, klitoris, dan juga vagina. Sementara pada laki-laki yaitu testis, penis, buah zakar, semisal fesil, dan juga kelenjar prostat. Karakteristik sekunder tanda-tanda kematangan fisiologis yang tidak langsung berhubungan dengan organ seks. Contoh berkembangnya payudara pada wanita dan dada yang melebar pada pria. Juga termasuk perubahan suara, tekstur kulit, perkembangan otot, dan juga perkembangan pada daerah kemaluan, wajah, dan rambut-rambut pada tubuh. Sementara pada perkembangan kognitif, aspek kematangan kognitif yaitu kecepatan pemrosesan informasi terus berkembang pada remaja. Walaupun kadang-kadang pemikiran remaja kurang matang, mereka sudah dapat melakukan pemikiran abstrak dan penilaian moral yang menunjukkan juga merencanakan masa depan secara lebih realistis. Remaja sudah berada pada tahap tertinggi perkembangan kognitif Piaget, yaitu tahap operasional formal. Remaja sudah dapat berpikir abstrak. Remaja sudah dapat melakukan hypothetical deductive reasoning, yaitu memecahkan masalah secara ilmiah, karena otak sudah lebih matang dan adanya kesempatan yang lebih luas dari lingkungan. Ketika remaja mencapai perkembangan kognitif yang lebih tinggi, maka mereka menjadi lebih mampu menalar mengenai isu-isu moral. Remaja sudah lebih baik daripada usia kanak-kanak akhir dalam memahami dari sudut pandang orang lain, dalam memecahkan masalah, untuk memiliki hubungan interpersonal yang baik, dan memandang dirinya sebagai makhluk sosial. Sementara untuk perkembangan bahasa, anak menggunakan bahasa untuk merefleksikan perkembangan kognitif. Anak usia sekolah sudah cukup lancar menggunakan bahasa, tetapi saat remaja, anak akan lebih baik lagi dalam penggunaan bahasa. Pada usia 16-18 tahun, umumnya remaja sudah mengetahui 80.000 kata. Karena remaja sudah dapat berpikir abstrak, remaja juga sudah dapat mendefinisikan kata-kata abstrak seperti cinta, keadilan, kebebasan, juga kata-kata seperti jika tidak, bagaimanapun, dan mungkin untuk menjelaskan hubungan logika. Remaja juga semakin terampil dalam menempatkan diri dalam pembicaraan dengan orang lain. Gimana tadi penjelasannya? Ya emang masa-masa remaja masanya mager, makanya itu ya. Makasih udah mau ngeliatin. Sekarang aku mau balik lagi tidur ya. Makasih semuanya, semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum.